Tetapi sampai sekarang yang posisi yang saya ketahui jelas kalau terkait dengan KB, maka satu hal, orang itu KB tidak dengan alat, tetapi KB dengan bukan alat artifisial, tetapi orang KB itu dengan kepala. Orang itu melakukan sesuatu dengan pikirannya. Kalau orang mau berkeluarga berencana, maka yang merencana itu bukan seperti yang dikatakan Pak Ben tadi, merencanakan tidak pakai kondom. Itu mereduksi akal budi kita pada material. Yang mengatakan kondom tadi Pak Ben. Nah, jadi kalau Anda mau berhubungan seks itu dengan kepala, maka ada KB alami. Jadi kapan kesadaran ya, jadi iya, maka gereja Katolik itu sebetulnya mengajar Anda menjadi semakin, nah ini menjadi persoalan karena kadang-kala kita mengatakan zaman sekarang itu orangnya humanisme, tetapi kita tidak mau bersikap humannya kita nggak human, kita semuanya alat-alat artifisial. Padahal gereja Katolik, kalau Anda menyuarakan humanisme itu baik, mengapa Anda tidak semakin human? Kalau Anda semakin human, maka sebelum Anda melakukan apapun, pikir terlebih dahulu. Sebelum melakukan, pikir. Mengapa gereja Katolik itu tidak setuju pakai alat-alat kontrasepsi yang membuat sepsinya itu tidak bertemu, tidak terjadi, pertemuan itu tidak terjadi, ya karena nalarnya kalau itu sejak awal itu diciptakan supaya ketemu. Ya kalau supaya tidak ketemu, ya carilah waktu itu tidak bisa ketemu. Jadi tidak dialami dengan yang artifisial. Maka di gereja Katolik pertanyaan yang paling menarik itu kemarin di kelompok kitab suci. Ada satu ibu bertanya terkait dengan kalau nanti kami ambil kesempatan KB alamiah lalu bobol, jadi apakah gereja mau bertanggung jawab pada anak-anak yang lahir ketika kami pakai KB alamiah? Dulu kok begitu? Wah, saya bisa menjelaskan banyak. Yang disebut gereja itu jangan sekedar melihat kepada saya. Saya hanya satu unsur dari gereja. Gereja itu poskop, hierarki, religius, brother suster, kaum awam Katolik itu gereja. Artinya kalau Anda mengatakan apakah gereja akan bertanggung jawab atas kejadian ini, pertanyaan sebetulnya saya balikkan, apakah Anda bertanggung jawab akan itu? Karena sebagai bagian dari gereja, maka kadang-kala kita pun mengatakan gereja itu lalu Anda menyorotnya, uskupe, pasture, dewan pastoral paroki. Enggak, kita jangan sesat pikir Bapak Ibu. Gereja itu isinya hierarki, kaum religius dan awam Katolik. Maka kalau tanggung jawab gereja, tanggung jawab gereja ini ada tiga ini. Maka mereka bertiga ikut berpikir. Maka bukan tanggung jawab gereja, tanggung jawab gereja artinya awam pun terlibat. Maka gereja sebetulnya mengajarkan kepada Anda untuk menjadi semakin manusiawi. Tetapi kadang-kala kita malah memilih meninggalkan kemanusiaan kita dan milih jadi artifisial. Tetapi kita itu kadang-kala nggak konsisten. Kalau Anda mau artifisial, mengapa Anda menolak jantung Anda kalau gagal tidak mau diganti dengan jantung babi misalnya? Bagi saya kita itu kadang-kala nggak konsisten. Kalau Anda konsisten, saya oke lah, saya pakai artifisial yang ini. Mengapa yang lain nggak mau artifisial? Jadi kalau Anda mau mengatakan saya melepas kemanusiaan saya mau dibuat artifisial, maka semuanya boleh dong artifisial. Tapi Anda nggak mau, saya maunya artifisialnya yang ini saja, yang itu enggak. Jadi kita punya soal tentang alat kontrasepsi, apalagi tentang alat
yang menghambat perkembangan janin. Saya tidak tahu apakah jawaban ini yang ditunggu atau tidak, tetapi sekali lagi kalau saya omong nanti bisa sampai kemana-mana. Tapi gagasannya itu Bapak Ibu, jadi kalau KB itu pakai kepala. Keluarga berencana merencana itu pakai kepala. Merencana itu tidak mungkin pakai alat, nggak ada. Merencana. Meskipun gereja kemudian memberi izin kalau ya sekarang kebebasan Anda. Gereja itu kan ajarannya sebagai benteng moral. Nah setiap kalinya akhirnya Anda harus menentukan sendiri. Mengapa kemudian vasektomi, tubektomi tidak kami setujui, tidak disetujui oleh ajaran moral gereja Katolik? Karena pasti akan memungkinkan Anda belanja tanpa risiko. Anda mungkin akan mengatakan, kami orangnya setia. Nanti dulu, Anda setia sekarang ketika belum vasektomi, tubektomi. Tetapi ketika Anda tahu bahwa vasektomi, tubektomi itu membuat Anda tidak akan punya kehamilan, tidak ada risiko, maka mengapa tidak coba-coba? Jadi satu pilihan itu akan menentukan pilihan berikutnya.